Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Yasmin dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membahas tentang sistem koordinasi. Sistem saraf pada manusia. Sistem saraf adalah sistem koordinasi yang bertugas mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Cara kerja sistem saraf adalah dengan menerima dan meneruskan rangsang ke pusat saraf, misalnya otak atau sumsum tulang belakang. Sistem saraf terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1 neuron atau sel saraf, 2 neuroglia atau glia, 3 sinapsis. Neuron merupakan unit fungsional sistem saraf yang terdiri atas satu badan sel yang berfungsi mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Yang kedua, dendrit, juluran sitoplasma untuk menerima impuls dari sel lain untuk dikirimkan ke badan sel. Yang ketiga, akson, uluran sitoplasma yang panjang untuk mengirimkan impuls ke neuron lainnya. Akson dibungkus selubung mielin. Bagian akson tanpa mielin disebut nodus Ranvier untuk mempercepat jalannya impuls. Mielin ditutupi oleh selubung Schwann atau Neurey 5. Neuron berdasarkan fungsi, yaitu yang pertama neuron sensorik, merupakan neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, neuron motorik, merupakan neuron yang berfungsi untuk mengantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor atau otot dan kelenjar. Yang ketiga, neuron konektor, merupakan penghubung antara neuron sensorik dan motorik. Neuron berdasarkan fungsi ada 3, yaitu yang pertama neuron multipolar, 1 akson dan 2 dendrit atau lebih. Yang kedua, neuron bipolar, 2 juluran berupa dendrit dan akson. Dan yang terakhir, neuron unipolar, neuron yang tampak hanya memiliki 1 juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya berfungsi. Neuroglia atau glia adalah sel penunjang pada saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Jenis sel glia ada 4, yaitu astrosit sebagai lem yang menyatukan neuron, oligodendrosit membentuk lapisan mielin, mikroglia untuk pertahanan imun, dan yang terakhir adalah sel ependima, membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Sinapsis adalah hubungan satu neuron dengan yang lain, titik temu ujung akson satu neuron dengan dendrit dari neuron lain, atau hubungan ke otot dan kelenjar. Bagian sinapsis adalah prasinaps atau bagian akson terminal, celah sinaps atau ruang antara prasinaps dan paskasinaps, dan paskasinaps atau bagian dendrit. Pada celah sinaps terdapat substansi kimia neurotransmitter untuk mengirimkan impuls. Neurotransmitter dapat bersifat eksitasi atau meningkatkan impuls, atau inhibasi atau menghambat impuls. Tahap penghantar impuls. Yang pertama, tahap polarisasi atau istirahat, neuron tidak menghantarkan impuls. Yang kedua, tahap depolarisasi, neuron sedang dilalui oleh impuls. Yang terakhir, tahap repolarisasi, neuron sudah dilalui oleh impuls. Mekanisme penghantar impuls adalah impuls yang diterima oleh reseptor dihantarkan oleh dendrit menuju badan sel saraf dan akson, kemudian dihantarkan ke neuron lainnya. Neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensial membran untuk bekerja mengirim impuls. Energi tersebut dihasilkan oleh perbedaan komposisi ion intraseluler dan ekstraseluler. Di dalam sel, kation atau ion positif utama adalah K+ dan Na+ rendah. Di luar sel, kation utamanya Na+, Ka+ rendah. Energi dipertahankan dengan cara pompa K+ ke dalam sel dan Na+ keluar sel. Sistem saraf pusat atau SPP terdiri atas otak atau cerebral dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Keduanya dilapisi jaringan ikat yang disebut meninges yang terdiri atas piometer, merupakan lapisan paling dalam dan mengandung pembuluh darah.
Arachnoid, yaitu lapisan tengah dan mengandung sedikit pembuluh darah. Durameter merupakan lapisan terluar yang terdiri atas dua lapisan. Lapisan terluar melekat pada kranium. Otak dan medula spinalis memiliki substansi abu-abu dan substansi putih. Bagian otak. Substansi Gracia adalah bagian terluar otak yang mengandung banyak badan sel, serabut bermielin, serabut tak bermielin, astrosit protoplasma, oligodendrosit, dan mikroglia. Substansi ini berfungsi sebagai tempat terjadinya persepsi, integrasi, dan peningkatan perilaku serta intelektual. Substansi alba adalah bagian terdalam otak yang berfungsi sebagai pusat koordinasi motor. Bagian ini mengandung serabut bermielin dan tak bermielin, astrofosit fibrosa, oligodendrosit, dan mikroglia. Bagian-bagian otak. Yang pertama, cerebrum atau otak besar, mengisi bagian depan dan atas rongga tengkorak. Bagian terluarnya disebut korteks cerebral dan bagian dalamnya disebut nukleus atau ganglia basal. Area fungsional korteks cerebral. Yang pertama, area motor primer yang mengendalikan kemampuan bicara. Area sensor korteks yang meliputi area sensor, area visual, area auditori, area olfaktori, dan area pengecap. Area asosiasi meliputi area frontal atau pusat intelektual dan fisik, area somatik atau pusat interpretasi, area visual, dan area wicara warnik. Nukleus basal merupakan pusat koordinasi motor. Diencephalon terletak di antara cerebrum dan otak tengah, terdiri atas talamus yang berfungsi menerima dan meneruskan impuls ke korteks otak besar, serta berperan dalam sistem kesadaran dan kontrol motor. Hipotalamus yang berfungsi mengendalikan sistem saraf otonom, pusat pengaturan emosi, dan memengaruhi sistem endokrin. Epitalamus yang berperan dalam dorongan emosi. Sistem limbik, yaitu cincin struktur otak depan yang mengelilingi otak dan berfungsi dalam pengaturan emosi, mempertahankan kelangsungan hidup, pola perilaku sosioseksual, motivasi, dan belajar. Mesencephalon atau otak tengah yang menghubungkan pons dan cerebellum atau otak kecil dengan otak besar, berfungsi sebagai jalur penghantar dan pusat refleks, serta meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Pons Farolli atau jembatan Farol mengatur frekuensi dan kekuatan bernafas. Cerebellum atau otak kecil yang mempertahankan keseimbangan, kontrol gerakan mata, meningkatkan kontraksi otot, serta koordinasi gerakan sadar yang berkaitan dengan keterampilan. Medula oblongata yang berfungsi dalam pengendalian frekuensi denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, gerakan alat pencernaan makanan, menelan, muntah, sekresi kelenjar pencernaan, dan mengatur gerak refleks. Formasi retikuler yang berfungsi memicu dan mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama substansi alba. Bagian ini merupakan bagian terluar dari sumsum tulang belakang dan terdiri dari akson bermielin. Yang kedua, substansi Gracia. Substansi Gracia memiliki bentuk menyerupai huruf H atau seperti kupu-kupu dan terdiri dari 4 bagian, yaitu sayap dorsal, ventral, lateral, dan komisura Gracia. Adapun fungsi dari sumsum tulang belakang adalah 1. Menghantarkan impuls sensorik reseptor ke otak, kedua, pusat gerak refleks, dan yang terakhir penghantar impuls motorik dari otak ke efektor. Saraf kranial. Berikut merupakan tabel nama saraf kranial beserta fungsinya. Sistem saraf tepi terdiri dari pasangan saraf kranial atau otak dan spinal atau sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar atau somatik dan tak sadar atau otonom. Sistem saraf sadar atau somatik terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Sistem saraf tak sadar atau otonom
dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sistem saraf simpatis, bersumber dari segmen toraks dan lumbar sumsum tulang belakang. Sistem saraf ini berperan untuk mendukung peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan terbukanya salur pernafasan. Yang terakhir, sistem saraf parasimpatis, bersumber dari area kranial dan sakrum. Sistem saraf ini bekerja dalam keadaan tenang, artinya sistem kerjanya berkebalikan dengan sistem saraf simpatis. Gerak sadar dan refleks. Gerak sadar adalah gerak yang didasari dengan kesadaran penuh untuk melakukannya atau gerak secara disengaja. Misalnya saja, saat kamu lapar, sengaja mengambil makanan. Urutan proses terjadinya gerak sadar adalah sebagai berikut. Impuls, reseptor atau indera, saraf sensorik, otak, saraf motorik, efektor atau otot gerak. Gerak refleks terjadi secara spontan, misalnya saja saat kamu sedang fokus mengamati sesuatu, lalu seseorang memukulmu dari belakang. Pada gerak refleks, impuls berjalan dengan cukup cepat dengan jalur yang pendek. Urutan proses terjadinya gerak refleks adalah impuls, reseptor atau indera, saraf sensorik, sumsum tulang belakang, saraf motorik, efektor atau otot gerak. Terdapat gangguan sistem saraf. Sistem saraf juga bisa mengalami gangguan. Akibatnya akan muncul penyakit yang bisa mengganggu aktivitas. Adapun gangguan sistem saraf adalah sebagai berikut. 1. Meningitis merupakan peradangan pada selaput meninges. Gangguan ini disebabkan oleh virus atau bakteri. Kedua, esenfalitis merupakan peradangan pada jaringan otak. Penyebabnya adalah virus. Yang ketiga, neuritis adalah gangguan pada saraf tepi akibat peradangan atau tekanan. Yang keempat, kesemutan adalah gangguan pada sistem saraf sensorik akibat terganggunya metabolisme. Yang kelima, epilepsi atau ayan adalah gangguan menahun yang menyerang saraf. Yang keenam, ada Alzheimer adalah gangguan berupa sindrom kematian sel otak secara bersamaan. Biasanya gangguan ini menyerang para lansia. Dan yang terakhir ada stroke, merupakan gangguan yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah di otak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.